Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik Keruntuhan Suci part yang ke-13. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kalau gitu tak usah berpanjang lebar, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Setelah Chu Feng berada di tingkat raja dan berhasil membantai para monster dari keluarga Huang, kali ini kita pun beralih di suatu tempat di Hushu. Krisis yang belum pernah ada sebelumnya sedang terjadi tanpa disadari oleh semuanya. Terlihat seekor wild beast bernama Volking tengah bertemu dengan Fox King bersaudara. Wah Volking, lama tidak berjumpa. Apa kau tahu kenapa Master mengumpulkan 10 raja? Tanya Fox King bersaudara. Entahlah, aku seorang pendatang baru ke organisasi. Mungkin beliau ingin memperkenalkannya, jawab Volking. Di sana, Volking juga bertanya mengenai perkembangan adik Red Fox King. Red Fox King pun berkata, jika sang adik saat ini sudah berada di tingkat raja berkat bantuan sang master. Tapi sewaktu dia ke Mingshan, si adik terluka oleh manusia di perbatasan. Adik Red Fox King pun berkata jika evolusi mereka adalah atas keagungan sang master. Jadi ia pun akan membalas kebaikan masternya untuk merebut kembali tanah persembahan. Sebelum menemui sang master, Red King memberitahu adiknya untuk tidak menatap mata sang master. Namun sebelum sang adik mengetahui alasannya, Volking mengajak mereka untuk segera masuk. Di dalam gua tersebut terlihat pemimpin dari 10 raja itu tengah berbaring. Di sana tangan kanannya berkata jika 3 dari 10 raja telah berkumpul. Karenanya sang master pun menyuruh mereka untuk segera berlutut. Karena si adik terlihat linglung, Red Fox King pun langsung menyuruhnya untuk segera berlutut. Bukankah tadi sudah aku bilang jangan menatap master secara langsung? Ucap Red Fox King. Sang master pun kemudian bertanya kepada Volking kenapa ia bisa kehilangan kekuasaan di Gunung Tashan. Pertanyaan itu pun membuat Volking sangat ketakutan. Sang master menyimpulkan jika hal itu terjadi lantaran Volking lebih lemah dari lawannya. Hanya karena seorang menerobos tingkat shackle yang tidak lebih dari base king, kau malah kabur meninggalkan dirimu. Apa tanggung jawabmu atas tindakan yang kau lakukan? Tanya sang master. Dengan nada bicara yang gugup, Volking pun beralih jika ia hanya ingin mencari bantuan dari base king lain. Namun karena sang master tidak percaya, ia pun langsung membunuh Volking dengan sangat mudah. Tentu saja keadaan di tempat itu menjadi semakin mengerikan bagi Fox King bersaudara. Di sana sang master kembali bertanya kepada adik Red Fox King mengenai tanggung jawabnya menaklukkan Gunung Shiking di bagian selatan. Namun ia malah mundur sebelum mati. Dengan nada bicara terbata-bata, adik Red Fox King menjawab jika kemundurannya dari medan perang bukan tanpa alasan. Itu semua terjadi lantaran para manusia akan menghancurkan bom nuklir. Akan tetapi perkataan itu ternyata membuat sang master menganggap jika adik Red Fox King lebih takut dengan nuklir daripada dirinya. Sang master menganggap jika seluruh base king adalah pengecut seperti mereka, mana bisa mereka mencapai tujuan untuk mendapatkan Hushu. Melihat adiknya dalam masalah, Red Fox King pun berusaha membela dengan berkata, jika sang adik terluka akibat pertarungan tersebut, ia bahkan saat ini sedang sakit dan belum bisa menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Red Fox King pun meminta maaf atas apa yang telah diperbuat oleh sang adik. Namun sang raja itu tidak peduli dan malah membunuh adik Red Fox King dengan sangat keji. Sang raja tidak bisa menerima alasan tersebut. Ia menganggap jika keadaan pasukannya saat ini akan menjadi bahan tertawaan pemimpin base king dari barat. Tak berselang lama seorang base king bernama Dragon yang berada di tingkat shackle tahap 4. Kedatangan ia ke tempat itu adalah untuk menyampaikan salam atas nama raja dari barat. Di sana Dragon rupanya ingin menawarkan segala jenis bantuan yang diperlukan untuk mendapatkan kemerdekaan para wild beast di Hushu. Di sisi lain, Red Fox King yang tidak terima atas kematian adiknya pun berniat untuk menyerang sang master. Bertahun-tahun keluarga kami telah bekerja untukmu, dan kau tega sekali, akan kubunuh kau, ucap Red Fox King. Namun naas, ia akhirnya juga harus tewas dengan mudah di tangan masternya. Sang master pun memberikan perintah kepada para base king lainnya untuk bersiap memerangi manusia. Di sana sang master pun menyuruh Dragon King untuk menempati posisi dari para base king yang kosong. Sedangkan dirinya akan mencari beberapa base king yang kuat lagi untuk mengisi sisanya.
Rupanya penyerangan mereka kali ini adalah untuk mendapatkan kemerdekaan dengan merebut tanah persembahan. Kembali ke pertarungan, terlihat Chu Feng kala itu berhasil menahan kekuatan terkuat dari Wang Shan dan Kong Wu. Dengan semangat, Chu Feng pun berniat untuk mencoba teknik barunya. Kendati demikian, Wang Shan masih tidak takut dan memilih untuk terus melawan. Dengan menggabungkan teknik Golden Ox Greek Punch dan kekuatannya yang sudah berada di tingkat Shackle tahap 1, Chu Feng pun berhasil menciptakan teknik barunya yang ia beri nama Golden Oak Madness. Berlindung, bagaimana bisa serangan tinjunya sejauh ini? Apa ini sungguh skill Shackle? Ucap Kong Wu. Kendati demikian, Wang Shan masih saja percaya diri dengan kekuatannya. Ia pun berniat untuk mencari cara agar bisa melawan Chu Feng. Namun sebelum bisa terjadi, mereka malah tewas terkena serangan Chu Feng. Setelah berhasil mengalahkan ketiga anggota keluarga Huang, Chu Feng pun akhirnya berhasil mengobati racun yang ada di tubuh Ye Qingru. Kemudian mereka pun memutuskan untuk segera kembali. Di tengah jalan, Ye Qingru pun meminta maaf lantaran ia tidak bisa membantu Chu Feng. Sudah kubilang tidak masalah, tanpa adanya kejadian ini aku tak bisa berkembang, ucap Chu Feng. Chu Feng lalu meminjam handphone Ye Qingru untuk melaporkan keadaan mereka. Akan tetapi ia malah dikejutkan dengan berita Wang Xiaoshan yang menayangkan pemakaman Chu Feng secara live. Dengan wajah sok sedih, Wang Xiaoshan menyampaikan rasa bela sungkawanya atas kematian Chu Feng kepada awak media. Tentu saja hal itu pun membuat Chu Feng sangat bingung dan tidak habis pikir. Tangisan palsu Wang Xiaoshan dan para anak buahnya pun membanjiri media masa siang itu. Wang Xiaoshan berkata jika Chu Feng sudah ia anggap sebagai guru, yang sangat rendah hati dan tersenyum saat ia sombong. Wang Xiaoshan juga menambahkan jika ia sebenarnya tidak berniat untuk menghancurkan hubungan antara manusia dan para wild beast. Namun para pamannya ingin berterima kasih. Tanpa diduga secara tak sengaja mereka membunuh Chu Feng. Sementara itu, para warganet yang mengetahui akting licik Wang Xiaoshan terlihat sangat marah. Sementara itu, Luo Tong yang berusaha mendapatkan kabar kembali menyuruh Ye Zi mengumpulkan para mutan. Kendati demikian, Wang Xiaoshan masih tidak henti-hentinya menangis. Tindakan itu rupanya malah membuat para manusia semakin kesal lantaran mereka kehilangan orang yang berada di tingkat Raja Semu. Tak berselang lama, Chu Feng pun datang ke tempat itu dan berpura-pura menjadi Huang Dangshan. Wang Xiaoshan yang masih tidak menyadarinya pun terlihat masih bersedih. Namun setelah mengetahui jika orang yang ada di depannya adalah Chu Feng, rasa sedihnya tiba-tiba berubah menjadi kaget. Warganet pun terlihat amat sangat senang melihat ekspresi kaget Wang Xiaoshan. Di sana Chu Feng pun menjelaskan jika paman dan kakak Wang Xiaoshan tewas telah tergelincir dan jasadnya telah menjadi abu. Alhasil raja sedih palsu Wang Xiaoshan pun berubah menjadi rasa sedih yang sesungguhnya. Ditelan rasa amarah, Wang Xiaoshan pun berniat untuk menyerang Chu Feng. Tentu saja dengan sangat mudah, Chu Feng pun langsung melemparkan ke langit sembari menyuruh Xiaoshan untuk menemani paman dan kakaknya. Alhasil Wang Xiaoshan pun terlempar jauh hingga menembus dinding teratas hotel tersebut. Di sisi lain, Luo Tong yang telah mengetahui jika Chu Feng belum tewas pun segera membatalkan perintahnya. Setelah memberikan pelajaran, Chu Feng pun akhirnya menangkap Wang Xiaoshan. Di saat yang sama, seorang wartawan bertanya akan pendapat Chu Feng mengenai keluarga Huang yang tadi malam berusaha untuk memburunya. Chu Feng pun kemudian berkata jika ia ingin menyampaikan sesuatu untuk pemimpin Panshan. Entah ini hobi para wild beast Panshan, aku tidak peduli. Tapi karena semua telah mencapai kesepakatan untuk hidup damai dan saling berbagi, maka kita perlu mengikuti tata tertib umum, yaitu hukum, ucap Chu Feng. Di depan awak media, Chu Feng pun berkata jika ia saat ini telah mencapai tahap Shackle. Meskipun ia sebenarnya tidak ingin bertarung, tapi jika ada yang berusaha melanggar hukum, jangan salahkan Chu Feng jika ia akan menegakkan hukum dengan tegas. Di saat yang sama, sang Master Panshan terlihat sangat kesal. Jika bukan karena titak dari 10 raja, mungkin saat ini ia sudah melakukan gerakan besar dan tidak akan berdiam diri. Karena telah melukai cucunya, sang Master Panshan pun berjanji jika dirinya akan membunuh Chu Feng dengan keji. Kembali pada Chu Feng yang terlihat ingin kembali mengganti rugi kepada sang pemilik hotel dengan Wild Fruit. Sontak hal itu membuat sang pemilik hotel menjadi sangat senang.
Ia bahkan menawari Chu Feng menjadi member VIP hotelnya agar ia bisa mendapatkan diskon 20%. Setelah kabar tentang kekuatan Chu Feng tersebar, banyak spekulasi muncul di tengah masyarakat. Banyak orang yang percaya dengan berita ini, namun ada juga yang menganggap jika ini semua hanyalah tipuan. Meski begitu, banyak wanita kaya yang berniat untuk menjadi istri Chu Feng. Seminggu kemudian, meskipun Chu Feng bukan lagi bagian dari Fairyland Palace, ia masih ditemani berlatih oleh Wat Tiger dan teman-temannya. Chu Feng pun terus berlatih dengan sangat tekun dan disiplin. Ia juga melakukan latihan khusus setiap ada waktu luang. White Soil semakin sulit untuk ditemukan, namun setelah menerobos tingkat Shackle tahap 1, ia bisa menggantinya dengan latihan pernapasan. Setelah 1 bulan berlatih di hutan, Luotong akhirnya datang menemui Chu Feng. Rupanya kedatangan Luotong ke tempat itu adalah untuk memberikan pusaka kepada Chu Feng. Pusaka tersebut terlihat sangat berat sampai harus didorong oleh 4 orang berbadan kekar. Luotong menjelaskan jika pusaka itu adalah mithril biologis yang dibawa Chu Feng setelah kembali dari mutan Silver Orchard sebulan yang lalu. Setelah dipurnikan dalam api selama sebulan, teksturnya jadi lebih keras dan berlian. Namun di saat yang bersamaan, keempat manusia berbadan kekar itu tak sengaja menjatuhkan pusaka tersebut yang malah menunjukkan betapa beratnya benda itu. Karena telah menyerap banyak energi kehidupan, sulit mengatakan apakah ini bentuk tingkat fisik atau kimia. Singkatnya, gelang itu sangat padat dan kokoh dan mampu digunakan untuk menyerang dan bertahan, ucap Luotong. Chu Feng pun akhirnya mengambil benda itu dengan sangat mudah dan membuat manusia berbadan kekar terkejut. Chu Feng merasakan jika benda itu sangatlah kuat dan lebih keras dari berlian. Karena itu Chu Feng pun menamai pusaka tersebut dengan nama Diamond Breaker. Dengan kekuatan baru yang ia miliki dan manfaat dari benda itu, Chu Feng pun sangat yakin kalau ia akan segera naik ke tingkat Shackle tahap 2. Di saat yang sama, sang sutradara film mengucapkan selamat atas kenaikan tingkat Chu Feng. Sang sutradara juga ingin menyampaikan jika film yang mereka produksi akan segera dipublis. Namun Chu Feng sepertinya masih sangat kesal dan tidak bisa terima jika dirinya ikut dalam pembuatan film ini. Chu Feng kemudian mengatakan jika beberapa hari yang lalu ada undangan yang jatuh dari langit. Rupanya isi dari surat itu adalah undangan bagi Chu Feng untuk pergi ke pejamuan para makhluk tingkat raja. Akan tetapi Luotong melarang Chu Feng untuk pergi, lantaran dia khawatir tempat itu hanya digunakan untuk menjebaknya. Undangan perjamuan ini sangat jelas ingin berurusan denganmu. Kemungkinan ini ide Panshan, jangan ke sana, pinta Luotong. Kendati demikian, ketika hari itu tiba, Chu Feng ternyata tetap pergi ke sana. Perjamuan tersebut dilakukan di kota Jiangning, tepatnya di gedung Xiuxiao, yang merupakan tempat mewah di kota itu. Rupanya kedatangan Chu Feng ke tempat itu bukan karena alasan, ia ternyata ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbicara mewakili manusia. Setelah beberapa lama berjalan, Chu Feng pun akhirnya telah sampai. Di sana ia pun bertemu dengan Silverwing yang menyapanya. Silverwing lama tak jumpa, ucap Chu Feng yang lupa kalau saat ini dirinya tidak sedang menjadi Ox King. Silverwing pun menjelaskan jika Bodyguard, Angel Creature, dan pihak militer juga diundang sebagai perwakilan kekuatan utama manusia. Siapa yang datang di pihak Angel Creature? Tanya Chu Feng. Silverwing mengatakan jika pemimpin mereka saat ini sedang sibuk, jadi hanya dia yang menjadi perwakilannya. Silverwing juga mengatakan jika ada banyak Beast King yang memusuhi manusia dalam perjamuan ini, jadi Angel Creature dan Bodyguard akan berjuang untuk melindungi Chu Feng. Alhasil Chu Feng pun mengucapkan terima kasih kepada Silverwing. Di sana Chu Feng pun memuji kekuatan Silverwing yang ia anggap lebih kuat dari Ox King dalam tingkat tertentu. Namun Silverwing menganggap kalau perkataan Chu Feng hanyalah sebuah candaan. Bagaimana bisa dirinya dibandingkan dengan pahlawan Ox King? Tak berselang lama, sang moderator pun menyuruh mereka untuk segera duduk. Di sana, sang moderator mengucapkan terima kasih kepada para raja yang sudah hadir. Ia mengatakan jika tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas masa depan Wushu. Atmosfer di tempat itu pun terlihat sangat tegang, lantaran raja-raja yang hadir didominasi oleh para White Beast. Kalian semua yang hadir hari ini adalah orang besar yang punya kemampuan mempengaruhi Wushu. Silakan bicara dengan bebas, ucap sang moderator. Sing Chu Feng pun berniat untuk mengatakan beberapa kalimat di depan semua raja. Melihat Chu Feng berani berbicara, seekor besing bernama Ra Chengqing terlihat meremehkan Chu Feng. Bahkan dirinya juga menganggap jika Chu Feng tidak memiliki sopan santun. Namun Owl King menyuruh Chu Feng untuk tetap berbicara. Chu Feng pun mengingatkan kembali tentang pertempuran Grey Wolf King, di mana dalam pertempuran tersebut kedua pihak telah mendapatkan kerugian yang sangat besar.
Jadi untuk kedepannya, Chu Feng ingin agar manusia dan para Wild Beast mengesampingkan ego masing-masing dan hidup bersama dengan pijakan yang setara. Melihat keberanian Chu Feng, nampaknya membuat Silver Moon sedikit terpukau. Namun Dog King nampak sangat marah dan mengatakan jika Grey Wolf King yang mereka hadapi tidak memiliki kemampuan apapun. Jika yang para manusia hadapi saat ini adalah Master Pan Shan, mungkin saat ini para manusia telah musnah dari Wushu. Hari ini adalah peringatan kematian cucunya, karena itu Master Pan Shan terlambat datang. Chu Feng, menurutmu jika Master Pan Shan ada di sini, memangnya dia menyetujui usulan yang kau katakan? Ucap Dog King. Mendengar perkataan itu, pelayan Rosel Jiang pun tak habis pikir dengan perjamuan ini yang malah mempertemukan Chu Feng dengan Master Pan Shan. Rosel Jiang terlihat sangat kesal. Ia menganggap jika aula penjamuan ini bagai tong pemuh bom untuk pihak manusia. Beralih di tempat Master Pan Shan, terlihat ia sedang mengucapkan selamat tinggal untuk cucu dan keponakannya. Dan sebagai hadiah kematian mereka, Master Pan Shan ini ternyata telah melakukan Kota Luo dan membunuh 98 manusia untuk menemani mereka. Tak berselang lama, Master Pan Shan pun berpamitan pergi dan berniat untuk segera membalaskan dendam atas kematian mereka kepada Chu Feng. Akankah Chu Feng berhasil mengalahkan Master Pan Shan ini? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita Runtuhan Suci part berikutnya ya.